Salah satu jenis bidang proyeksi yang lain itu adalah bidang proyeksi silinder, atau nama lainnya itu adalah Mercator. Mercator projection atau silinder atau tabung. Sama ya, kita punya bola bumi kita terangkan dengan bola lampu, kemudian kita proyeksikan pada sebuah bidang tabung. Kemudian garis-garis lintang yang ada di bola bumi ini akan terproyeksikan. Jadi bidang selimutnya ini kita buka, kemudian kita gelar seperti tikar gini ya, gitu. Jadi ada garis-garis lintangnya, kemudian ada garis-garis dari bujurnya. Nah, kalau yang ini Mercator bisa merepresentasikan secara kontinu seluruh lokasi yang ada di permukaan bumi, gitu. Nah, terutama yang berada di daerah-daerah ekuator itu memiliki posisi yang benar. Kenapa? Karena dia akan jarak proyeksinya lebih dekat dengan bidang silinder ini, gitu. Jadi makin ke kutub itu jaraknya lebih jauh, gitu ya. Jadi jarak akan meningkat di antara negara yang menuju pada bagian atas atau bagian bawah image kita. Jadi akan terjadi distorsi di sana. Kalau jarak di sini daerah ekuator itu benar, posisinya juga benar. Tapi kalau di sini nanti akan terproyeksi banyak di bagian atas dan bawah image. Terutama bagian-bagian kutub itu jelas akan sangat terdistorsi karena posisinya lebih jauh terhadap bidang proyeksinya. Kemudian area untuk kebanyakan dari Mercator ini itu bisa dipertahankan. Tetapi di Mercator ini dia tipenya kebanyakan mempertahankan bentuknya mirip di bagian daerah-daerah ekuator dan bagian dekat dengan ekuator. Jadi areanya dipertahankan, kemudian juga secara bentuk dipertahankan. Mayoritas ya, sebagian besar. Oke, kalau kita lihat Mercator ini, itu di sini ada garis-garis lintang, kemudian ini ada garis-garis bujurnya, gitu. Bagian-bagian ekuator ini, Indonesia nih, itu memiliki jarak antar lintangnya mirip. Tapi makin ke daerah kutub, gitu ya, dia akan makin terdistorsi secara jarak, gitu ya. Jadi bentuk dari kutub dia akan sangat terdistorsi. Termasuk di sini ada Greenland juga akan sangat terdistorsi. Jadi luasnya juga akan sangat error, gitu ya. Mestinya lebih kecil, jauh lebih kecil, 1/8 dari Afrika. Oke, kalau yang tadi tipe dari bidang proyeksinya secara normal, gitu. Bagaimana kalau misal bidang proyeksi sumbunya kita tegak luruskan atau kita tidurkan ya tabungnya. Ini sumbu bola bumi, kemudian ini sumbu bidang tabungnya. Kita memiliki namanya transverse, gitu. Jadi posisi bidang sumbunya tegak lurus terhadap bidang sumbu bumi. Transverse Mercator. Kalau yang tadi Mercator atau normal saja. Jadi tabungnya dia bidang sumbunya sejajar dengan bidang sumbu bumi. Nah, yang proyeksi transfer Mercator ini itu seperti ini posisinya. Jadi membagi bumi itu berdasarkan dari garis bujurnya atau meridiannya. Kita punya central meridian, gitu. Bedakan antara prime meridian. Prime meridian itu bujur 0 derajat ya, acuannya di Greenwich, melintasi Greenwich. Prime meridian ini pada masing-masing zona, gitu ya. Di sini kan ada beberapa garis bujur yang dia tuh terproyeksikan ke dalam selimut selimut dari tabungnya ini. Nah, kemudian dia akan
memiliki central meridian. Jadi garis bujur yang ada di tengah. Kemudian ada garis bujur yang ada di kanan dan kirinya. Nah, ini posisinya seperti itu. Jadi memproyeksikan sepanjang garis bujur dari bola bumi. Oke ya. Kita tabung, kemudian di sini ada garis-garis bujurnya gitu ya. Kita tahu ini adalah major axis dan minor axisnya. Nah, kemudian di sini ada garis ekuator lintang 0 derajat. Ini adalah garis dari bujurnya gitu. Ini adalah garis-garis proyeksi yang digunakan di dalam transfer Mercator. Jadi A ke B gitu ya, kita proyeksikan ke sini. Kemudian D dan E kita proyeksikan. Kemudian C dan M kita proyeksikan. Tentu proyeksi dari garis AB sesungguhnya di bola bumi itu akan berbeda dengan proyeksi ketika ditampilkan dalam bidang 2 dimensi gitu. Kalau yang CM, central meridiannya ini dia persis sama gitu. Jadi istilahnya scale faktornya dia 1. Tapi kalau yang AB-nya, yang DE-nya dia akan berbeda tentu gitu ya. Di antara bola bumi 3 dimensi dengan bidang proyeksi 2 dimensinya. Dia akan ada perbedaan di sini. Akan ada distorsi. Jadi nanti scale faktornya akan kurang dari 1. Kalau yang ini mirip central meridian. Nah, transfer Mercator ini kemudian akan sangat terkenal dengan istilah namanya UTM atau Universal Transfer Mercator. Sering digunakan oleh beberapa bidang gitu ya, seperti geologi dan lain-lain. Universal Transfer Mercator System. Jadi sistem proyeksi dari bidang silinder Mercator secara transvers bidang sumbu dari silindernya tegak lurus terhadap bidang sumbu bola bumi, dan ini universal berarti mencakup seluruh permukaan bumi gitu. Ya, bisa kita lihat ya, ini ternyata daerah kutub sangat terdistorsi gitu. Dan di daerah-daerah ekuator dan sekitarnya itu termasuk memiliki bentuk dan area yang sama ya. Tapi makin ke daerah kutub itu sangat terdistorsi gitu ya. Jadi ini adalah Universal Transfer Mercator. Nah, garis-garis ini apa gitu ya. Ini adalah garis-garis dari bujurnya. Tadi sudah disebutkan ya bahwa UTM atau Transfer Mercator itu membagi bumi gitu ya, proyeksinya berdasarkan garis bujur. Jadi kita punya minus 180 derajat sampai 0. Ini garis yang melintasi Greenwich ya, bagian baratnya, kemudian bagian timurnya sampai 180 derajat. Jadi conventionnya positif ke arah bujur timur dan negatif ke arah bujur barat. Nah, ini garis apa nih yang tengah, yang memotong? Itu adalah garis lintang atau ekuator, garis lintang 0 derajat. Nah, UTM ini, Universal Transfer Mercator ini, membagi bumi itu menjadi 60 zona. Zona 1 dimulai dari minus 180. Itu sampai per 6 derajat. Kenapa 6 derajat? Bola bumi kita berbentuk lingkaran 360 derajat, kemudian kita bagi 60. Jadi kita punya satu zona ini itu adalah 60 derajat. Satu zona ini adalah 6 derajat. 6 derajat kali 60 kita punya 360 derajat, satu keliling bumi. Nah, termasuk di sini kita punya Indonesia berada pada zona UTM, Universal Transfer Mercator yang berapa? 47 gitu ya, sampai di berapa nih? 54 kayak gitu. Kemudian berada di lintang utara dan lintang selatan.